Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arina Fira, saya mahasiswi dari kampus Unikhams Universitas Kiai Mujakisa, Prodi PIAUD Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Nah, saya di sini hari ini ingin menyampaikan tentang materi yang sudah kita bahas minggu kemarin ya, tentang mata kuliah studi hadis dengan dosen pengampu Bapak Fikri Farihi, MPDI, dengan materi pembagian hadis menurut sumbernya. Nah, hadis itu dibagi dua, ada hadis kusdi, ada hadis nabawi. Yang pertama adalah hadis kusdi. Apa sih hadis kusdi itu? Hadis kusdi itu adalah hadis yang sumbernya langsung dari Allah dan disampaikan kepada Nabi Muhammad, namun kata-katanya itu dirubah oleh Nabi gitu loh, tapi intinya tetap sama gitu loh. Misal contohnya tuh ya, ketika kepala sekolah itu memberi apa ya, informasi kepada guru ya, Bunda besok kita libur karena ada rapat. Nah, kita itu pasti guru kan dirubah gitu ya kata-katanya. Gak mungkin apa yang kata-kata dari kepala sekolah yang katakanlah resmi kita sampaikan resmi kepada anak-anak, apalagi anak PAUD, pasti kan nggak kata-katanya kalau terlalu resmi nanti mereka nggak nyambung gitu loh. Jadi kata-katanya kita sesuaikan dengan penyampaian kepada yang kita sampaikan, seperti Nana besok kita belajar di rumah ya, bukan kita, Nana besok kalian belajar di rumah ya karena bunda-bunda mau rapat. Nah, jadi kan anak-anak masuk gitu loh di pemikiran mereka seperti itu. Nah, hadis kusni ini berbeda dengan Al-Quran, walaupun keduanya bersumber dari Allah. Karena kan apa ya, kalau hadis kusni itu kata-katanya kan dirubah, kalau Al-Quran kan enggak, tetap gitu loh. Kalau Allah berfirman seperti ini, kata-katanya yang turun yang ada saja seperti itu. Kalau hadis kusni itu dirubah oleh Nabi menyesuaikan dengan umatnya seperti itu. Nah, perbedaan yang mencolok dari Al-Quran sama hadis kusni itu, kalau Al-Quran itu kan ada mukjizatnya dalam bentuk lafaz dan makna, serta ditulis dalam mushaf, dibaca dalam sholat dan dijadikan sumber utama hukum Islam. Sedangkan hadis kusni ini tidak memiliki aspek mukjizat ya, walaupun dari Allah itu gak ada aspek mukjizatnya gitu loh. Tidak dibaca dalam sholat juga dan tidak ditulis dalam mushaf. Walaupun isinya itu tetap sama ya, mengandung nilai-nilai ketuhanan gitu loh. Nah, hadis kusni ini berfungsi sebagai pengantar pemahaman spiritual, dan ketika yang di dalam spiritual, etika yang dalam gitu loh. Nah, yang kedua adalah hadis nabawi. Hadis nabawi ini lafadznya, perkataannya dan maknanya itu dari Nabi Muhammad SAW. Bisa disebut juga hadis ini segala bentuk ucapan, perbuatan, ketetapan dan sifat yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai sumber kedua hukum Islam setelah Al-Quran. Hadis nabawi ini bisa dibilang semua cerminan Rasulullah, mulai dari perkataan, sifat, dan perbuatan Nabi. Hadis nabawi dibagi menjadi 4, yaitu pertama, wali atau perkataan, kedua, perbuatan atau fi'li, yang ketiga, takiri atau persetujuan Nabi atas tindakan sahabat-sahabatnya, yang keempat, sifati, penjelasan tentang sifat fisik atau akhlak Nabi. Nah, sekarang bagaimana sih cara menerapkan hadis kepada anak usia dini ya? Karena kan anak usia dini ini sekarang ini kan dasar dalam pendidikan gitu loh. Nah, yang membentuk karakter anak gitu loh. Jadi PAUD ini pertama dalam dunia pendidikan yang menentukan karakter, bukan menentukan ikut andil dalam menentukan karakter anak gitu. Nah, bagaimana cara menerapkan dalam dunia pendidikan, terutama dalam PAUD? Nah, kita bisa menanamkan nilai-nilai keagamaan ya kepada mereka ya, agar tumbuh dan terbiasa dengan mencintai Allah, mencintai Nabi Muhammad SAW. Bunda bisa dengan cara melakukan nyanyian atau membuat lirik lagu yang isinya tentang
tentang kecintaan kita kepada Allah, tentang kecintaan kita kepada Nabi, seperti itu. Atau Bunda juga bisa dengan bercerita, seperti ada cerita tentang rusa yang tersesat, yang percaya dan yakin jika Allah akan menolongnya gitu. Nah, terus Bunda juga bisa dengan cara membiasakan membaca hadis gitu loh. Seperti yang kita tahu ya, kalau zaman sekarang itu kan zamannya sudah digital, sudah berkembangnya sudah jauh gitu loh ya. Terus banyak anak-anak itu yang jangankan menghafal hadis gitu loh, mereka itu bahkan nggak tahu hadis itu apa gitu, banyak yang nggak tahu gitu loh. Yang mungkin tahu dari Nabi, tapi cuma kan secara kan mereka kurang paham gitu loh, apalagi baca-bacaannya. Nah, kita itu juga bisa menyisipkan ketika sebelum memulai pelajaran atau sesudah memulai pelajaran, seperti kita membiasakan membaca hadis. Misalnya hadis malam yarham la yurham, barang siapa tidak menyayangi maka tidak akan disayang. Atau juga bisa dengan hadis innallaha la jamilu yuhibbul jamala, Allah maha indah dan menyukai keindahan. Atau ketika ada anak yang tantrum marah-marah, nah ketika Bunda menasihati, Bunda juga itu bisa menyisipkan nasihat-nasihat hadis, maksudnya setelah kita mendinginkan anak itu biar gak marah-marah, Bunda bisa menyisipkan hadis tentang la taqdot walakal jannah, jangan marah maka bagimu surga. Nah, ketika nak kalau kamu nggak mau kalau kamu mau masuk surga ya jangan marah-marah. Biar bisa masuk surga gak boleh marah-marah ya gitu. Atau juga ketika Bunda melihat ada anak yang buang sampah sembarangan, kita bisa menegur, ayo tempatnya di mana itu ya. Nah, ada hadisnya loh, an-nadhafatul minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Yo, kalau buang sampah di tempat sampah, seperti itu Bunda ya. Atau ketika melihat anak sedih, kita juga bisa, anak TK itu kan suka melihat gitu loh ya, mencontoh langsung gitu loh apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan. Nah, Bunda itu juga bisa mencontohkan ketika ada anak yang sedih gitu loh. Nah, kita bisa merangkul, bisa menghibur gitu loh. Nah, biar tidak sedih lagi. Nah, nanti anak-anak itu kan pasti otomatis, oh berarti kalau ada temanku yang sedih, aku hibur biar temanku gak sedih, gak nangis gitu. Banyak ya bunda ya yang bisa kita lakukan sebagai guru PAUD ya, untuk mengenalkan hadis juga kepada mereka. Tergantung kita bagaimana cara paling efektif ya untuk mengenalkan hadis kepada mereka gitu. Mungkin cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Mungkin ada salah kata atau dalam pembacaan hadis tadi ada yang salah, mohon dikoreksi dan mohon dikomen. Jangan lupa like dan subscribe untuk untuk mengetahui video-video saya berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.